Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Dalam perjalanan hidup, di dalam peziarahan di dunia ini, kita semua anak-anak Allah dipanggil untuk menjadi suci. Dan salah satu wujud bahwa kita mau dipanggil pada kesucian ialah kita setia dengan apa yang menjadi pilihan hidup kita, baik sebagai seorang imam, rohaniwan rohaniwati, hidup berkeluarga maupun memilih hidup sendiri. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memanggil kami anak-anak-Mu pada hidup kesucian. Kuatkanlah kami dan tabahkanlah hati kami, agar kami hidup menjadi suci dan menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam karya dan pelayanan hidup kita, seringkali kita jatuh di dalam dosa karena keegoisan, kesombongan, kecerobohan, dan kekhawatiran kita di dalam mengambil keputusan, sehingga kita tidak bisa bersifat objektif di dalam keputusan kita, di dalam pilihan hidup kita. Tetapi di dalam kitab Amos kita diyakinkan bahwa Tuhan berkenan memperbarui umatnya. Artinya bagaimana jika kita umatnya, anak-anaknya mau membuka hati, membuka diri untuk diubah oleh Tuhan, maka kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Biarkanlah luka-luka yang tergores, yang diciptakan karena oleh sesama kita, atau oleh karena pilihan kita yang salah, atau oleh karena keangkuhan serta kesombongan kita, biarkanlah kita diubah oleh Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi bagian dari kita, yakni berani memaafkan siapa yang salah kepada kita, dan setelahnya biarkan Tuhan mengubah hati kita menjadi sembuh. Sebagaimana Bunda Maria, hatinya yang terluka tetapi disembuhkan karena kesetiaannya pada panggilan hidupnya. Di dalam Injil pada hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita sekarang ini hidup di new normal. Jangan sampai kita dirusak oleh gaya pikir hidup yang lama, dengan cara pandang yang lama diterapkan pada gaya hidup serta dunia yang baru. Kita harus mengupgrade, menambah pengetahuan kita sehingga pemikiran kita tidak kolot, selalu terpaku pada masa lalu. Sejarah itu memang penting di dalam kehidupan, tetapi bukan berarti kita selalu kembali kepada sesuatu yang sudah lewat. Sejarah ada untuk dipelajari supaya menjadi lebih baik. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Matius pada hari ini, Yesus mengatakan, tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum sucut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan di dalam kantong kulit yang baru, maka jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur karena sudah tua usianya. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus? Gereja kita, gereja yang hidup, gereja yang berziarah selalu berkembang mengikuti zaman. Jangan karena pikiran kolot kita, jangan karena keangkuhan kita, kesombongan kita, keakuan kita ingin diakui terus-menerus, akhirnya berpikir kolot, berpikir tidak maju. Bahkan kita sudah memasuki gaya new normal. Di era new normal, kita mestinya diajak untuk selalu
menerapkan, meletakkan pemikiran yang baru. Benar bahwa nilai-nilai yang lama janganlah dibuang. Jika itu sesuatu yang baik, kita ambil. Tetapi kebiasaan yang buruk diharapkan kita sisihkan, kita ganti dengan sesuatu yang baru supaya baju atau gereja itu menjadi lebih baik dan menjadi wajah yang baru, menghadirkan kasih Allah dengan cara yang baru. Seringkali keakuan, keegoisan menjadikan gereja tidak berkembang meskipun waktu terus berkembang. Tetapi hari ini jelas dikatakan kita tidak bisa menambalkan kain yang belum kusut diletakkan atau ditambalkan pada kain yang tua. Begitu pula anggur dituangkan pada kantong anggur yang tua, maka kantong anggur itu akan rusak. Beranikah kita untuk selalu meletakkan yang lama dan memberikan kesempatan pada yang baru demi sesuatu yang baik? Jika sesuatu itu tidak baik, maka patutlah kita mengoreksi, mengevaluasi supaya kita tidak salah meletakkan sesuatu yang baru itu pada tempat yang salah. Karena cara pikir yang baru, sesuatu yang baik yang baru, jika kita salah memperlakukannya, salah menerapkannya, maka itu pun menjadi sesuatu bahaya besar di dalam hidup atau persiaran hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, cara pikir, cara pandang yang baru bukan berarti kita tidak setia. Kita belajar untuk selalu setia karena Tuhan memanggil kita pada kesucian. Kesetiaan itu diwujudkan dalam bentuk tanggapan iman akan Allah dengan cara dan sikap yang baru seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya fasilitas dan cara pandang yang baru. Jika kita tetap cara pandang yang kolot, maka yang terjadi adalah kita justru menjadi penghambat berkembangnya gereja yang hidup. Justru kita menjadi penghalang berkembangnya gereja yang kreatif, menghadirkan wajah kasih Allah. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, kesetiaan adalah wujud bahwa kita mau hidup suci. Tetapi bukan berarti setia dengan cara yang kolot, dengan cara yang kuno, yang tidak mau berkembang. Kita cukup mempertahankan apa yang baik di dalam sejarah kehidupan kita dan mengoreksi bila perlu mengubah sesuatu yang tidak baik dan menjadi ancaman bagi hidup kita di masa mendatang. Jangan takut untuk berubah, karena dengan berubah dengan cara pandang yang lebih objektif sesuai zamannya, kita akan menjadi manusia baru dan kita akan dibantu oleh Tuhan untuk menjadi suci. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.